Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur seni rupa, yaitu ada garis, bidang, bentuk, dan warna. Garis, bidang, bentuk, warna, dan tekstur. Kemudian kemarin ada tugas catatan, yaitu gambar ekspresi. Gambar ekspresi terdiri dari dua, gambar realistis dan gambar karikatural. Gambar realistis adalah gambar yang menggambarkan secara nyata, tidak ada dikurang-kurangi dan tidak ada dilebih-lebihkan. Sedangkan gambar karikatural itu gambar yang dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangi. Kemudian di gambar karikatural terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama gambar karikatur, gambar kartun, dan animasi. Di gambar karikatur itu adalah gambar yang dilebih-lebihkan, yang fungsi utamanya adalah sindiran terhadap kebijakan politik biasanya. Seperti contohnya ada isu kenaikan BBM. Nah, nanti biasanya gambar-gambarnya akan badan kepalanya besar, badannya kecil, itu gambar karikatur. Atau kemarin tentang presiden yang kemarin, banyak sekali gambar karikaturnya, menteri-menteri juga banyak. Biasanya fungsi gambar karikatur itu adalah untuk sindiran politik. Kemudian ada kartun dan animasi. Saya yakin kalian mengerti atau tahu apa itu kartun, apa itu animasi. Tapi apakah kalian tahu perbedaannya? Kalian tahu kartun contohnya seperti apa? Animasi contohnya seperti apa? Jadi kalau dicontohkan kartun itu adalah karya tontonan dua dimensi. Jadi contohnya misalkan kalau kalian tahu kartun seperti SpongeBob, Doraemon, kemudian Tom and Jerry, itu masuknya ke dalam kartun. Tapi kalau format gambarnya 3 dimensi itu masuknya ke animasi. Contohnya seperti Upin Ipin, Marsha and the Bear, apalagi ya, Adit Sopo Jarwo, itu masuknya ke animasi. Jadi perbedaannya ada di format gambarnya. Kemudian kalau misalkan kartun itu dibuat secara manual ya, jadi digambar satu-satu. Sama halnya seperti kalau kalian pernah lihat flipbooks yang ada gambarnya. Saya contohnya misalnya ini flipbooks, ada gambarnya kemudian digerakkan ke bawah, nah nanti gambarnya seakan-akan bergerak. Itu namanya, itu awal-awal pembuatan kartun seperti itu, digambar satu-satu, kemudian di capture, kemudian ditampilkan secara cepat perpindahan gambarnya, jadi seakan-akan bergerak. Tapi kalau animasi dia dibuat dari aplikasi digital, jadi dibuat bentuknya dulu, baru digerakkan satu persatu seperti miniatur, tapi bentuknya ada di digital. Kemudian tangannya digerakkan satu-satu sampai terlihat seperti gerakan. Nah, setelah kemarin gambar ekspresi kita bahas, sekarang yang kita bahas adalah jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Tapi pembahasan kita jenis yang kedua, yaitu lukis. Nah, lukisan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada PowerPoint-nya, nanti bisa saya share PowerPoint-nya. Art style atau gaya dalam seni. Gaya dalam seni yang kita bahas sekarang adalah lukis, seni lukis. Nah, dalam karya seni lukis itu memiliki banyak gaya. Makanya ketika kalian lihat karya seni itu bentuknya bisa berbeda-beda. Contohnya yang paling terkenal itu adalah gaya abstrak.
Saya yakin kalian pernah lihat karya abstrak. Itu adalah salah satu aliran atau gaya dalam berkesenian. Kita bahas dulu tentang lukisan. Lukisan saya rasa kalian semuanya sudah tahu ya. Lukisan itu adalah karya seni yang dimana medianya adalah kanvas, cat, dan kuas media dalam pembuatannya. Kemudian catnya itu akan disapu atau dikuas ke atas kanvas, memberikan bentuk-bentuk yang diinginkan. Terus kemudian seperti makna awal dari seni, yaitu memiliki ekspresi, memiliki keindahan, dan memiliki makna. Jadi semua karya lukis bisa di atas kanvas, bisa di atas kertas, bisa di dinding. Yang penting medianya datar, kemudian dilukiskan atau digambarkan menggunakan cat, dan memiliki makna-makna yang di dalamnya ada ide, ada emosi, dan pengalaman batin dari seorang senimannya. Kemudian di dalam seni lukis itu ada yang namanya art style atau gaya berkesenian, gaya melukis. Apa itu art style? Apa itu aliran dalam seni? Kalian bisa lihat 3 jenis gambar ini. Ya. Di sini ada gambar lukisan. Semuanya adalah gambar potret, ya. Gambar potret itu maksudnya gambar manusia atau orang, atau gambar wajah seseorang. Kira-kira kalian bisa menebak ini alirannya apa? Kalau kalian bilang ini adalah karya abstrak, kurang tepat, keliru, karena ini adalah aliran dari ekspresionis. Ini adalah gambar self portrait satu dari Affandi. Affandi adalah maestro seni lukis di Indonesia yang menggunakan aliran ekspresionis. Kemudian kalau kalian lihat gambar kedua, ini adalah gambar dari Mona Lisa. Mona Lisa itu adalah karya dari seorang seniman besar yang namanya Leonardo da Vinci. Ada yang tahu Leonardo da Vinci berasal dari negara mana? Leonardo da Vinci berasal dari negara Italia, tapi karyanya sekarang ada di Prancis. Kemudian ketiga, oh ya, ini tadi karya Mona Lisa. Ada yang tahu kira-kira aliran seninya apa? Kalau ada yang jawab realis, kurang tepat, karena karya Mona Lisa ini bergaya atau beraliran romantisme. Jadi bukan seperti romantis yang kalian bayangkan, tapi romantisme di sini adalah karya yang terlihat dramatis dari warna-warnanya, dari gerakannya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir di sini ada lukisan dari orang yang sangat terkenal dan saya sangat suka karyanya. Dia adalah maestro seniman dari Prancis, yaitu Vincent van Gogh. Gambarnya adalah self portrait. Kalau kalian tahu, ini adalah aliran bergaya impresionis, ya. Kita bahas lebih lanjut. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam karya seni itu mulai memiliki perubahan, ya. Dari awalnya karya seni itu hanya menggunakan aliran yang namanya naturalis. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah karya aliran naturalis. Nah, naturalis. Karya naturalis ini adalah awal dari karya seni lukis, karena pada zaman itu seniman hanya boleh melukiskan sesuatu yang indah-indah. Nah, dalam konteks yang indah-indah pada masa itu adalah pemandangan, sosok raja, gambar bentuk kerajaan, putri, ratu, panglima perang, dan seterusnya. Jadi hanya hal-hal yang indah-indah saja yang digambarkan. Jadi misalkan kalau kalian lihat sini, ini ada pemandangan gunung, ya. Misalkan kalau di dalam pemandangan gunung ini ada ada gubuk misalnya di pinggir sungai, gubuk petani gitu, gubuk masyarakat. Itu
akan dihapus di lukisannya, jadi hanya digambarkan pemandangannya saja, gubuknya tidak, karena gubuk itu dianggap tidak indah pada masa itu. Tapi kemudian ada pergerakan dari seniman-seniman masa itu, masuklah ke masa realis, ya, masuk masa realis. Setelah masuk ke masa realis, maka dari itu dilukiskanlah hal yang benar-benar terjadi pada saat itu. Maka di sini ada gambar petani gandum yang sedang membersihkan lahannya. Ya, ini adalah contoh karya realis. Nah, di sini saya jelaskan. Ini adalah gambar lukisan dari Land of Jane, Francisco Miller. Nah, pada masa itu lukisan-lukisan seperti ini dianggap pemberontakan atau tidak seperti tidak seperti kesenian lainnya yang memperlihatkan keindahan, tapi ini memperlihatkan yang dianggap tidak indah pada masa itu. Nah, tapi realis itu memotret keadaan atau kejadian yang terjadi pada masa itu, ya. Jadi tidak hanya lukisan yang indah-indah, tapi dia memperlihatkan realitas yang sebenarnya. Nah, di sini masih ada jenis-jenis lukisan yang lain. Misalnya ini lukisan yang terkenal dari yang tadi saya bilang, Vincent van Gogh. Kalau kalian tahu, ini adalah aliran dari Vincent van Gogh yang alirannya adalah impresionisme. Kemudian ini, kalau kalian ada yang nonton film penangkapan Mencuri Raden Saleh, ya, film itu menceritakan tentang seseorang yang mencuri karya dari Raden Saleh. Karya yang dicuri adalah ini, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah lukisan yang dibuat dramatis. Di sini ada Pangeran Diponegoronya, bahkan ada pasukan dari Ponegoro yang melihat Pangeran Diponegoro ditangkap. Kemudian di sini ada orang Belandanya dan seterusnya. Ini dibuat secara dramatis, maka dari itu lukisan ini disebut lukisan lukisan romantisme, karena memperlihatkan bentuk-bentuk yang dramatis. Selanjutnya di sini ada lukisan beraliran surrealis. Ini adalah karya dari Salvador Dali, judulnya Elephant in the Style. Lukisan surrealis ini memperlihatkan bentuk-bentuk yang tidak nyata atau bentuk-bentuk yang hanya ada di mimpi. Kalau kalian lihat di sini ada gajah, kemudian kakinya dibuat sangat panjang sekali, yang tidak mungkin terjadi ada di dunia. Nah, kali ini saya ingin kalian melakukan sebuah riset terhadap karya-karya seni atau aliran-aliran seni. Di sini ada 9 aliran kesenian. Yang pertama realis, kemudian naturalis, impresionis, ekspresionisme, surrealisme, romantisme, kubisme, abstrak, dan pop art. Saya ingin kalian mencari di internet kira-kira apa pengertian-pengertian dari aliran-aliran ini. Misalkan realis, itu pengertiannya apa? Naturalis, pengertiannya apa? Impresionisme, pengertiannya apa? Ekspresionisme, pengertiannya apa? Surrealisme, pengertiannya apa? Romantisme, pengertiannya apa? Kubisme, pengertiannya apa? Abstrak, pengertiannya apa? Dan yang terakhir pop art, itu pengertiannya apa? Kemudian saya ingin kalian mencari lukisannya. Lukisannya kira-kira dari ke-9 aliran ini bentuknya seperti apa? Ya, pertama tugasnya berarti kalian cari pengertiannya, kemudian kalian cari lukisannya. Kemudian dari ke-9 aliran lukisan ini, menurut kalian paling suka aliran yang mana? Ya, kalian paling suka aliran yang mana? Kalian tuliskan. Kalian suka dengan aliran ini karena apa? Ya, setelah itu kita masuk ke inti tugasnya. Minggu kemarin saya sudah meminta kalian untuk mengosongkan handphone sedikit supaya kita bisa mulai berkarya, ya.
tugasnya adalah kalian kalian membuat sebuah gambar dari aplikasi ChatGPT, ya. Sebuah gambar dari ChatGPT. Kemudian kalian masukkan gambarnya ke ChatGPT. Kemudian kalian masukkan prompt atau perintahnya. Kemudian kalian masukkan foto dulu pertama. Kalian masukkan foto. Kemudian fotonya itu yang kalian masukkan bukan foto kalian, tapi foto teman sebangku kalian. Siapa teman sebangku kalian? Kalian foto secara potret atau dari dada sampai ke kepala. Kemudian kalian masukkan ke ChatGPT. Setelah itu kalian masukkan promptnya. Promptnya yang paling penting, promptnya itu pertama harus kalian tahu prompt kan? Prompt itu adalah perintah yang ditulis di aplikasi AI untuk memerintahkan aplikasi ini untuk membuat apa. Ya, saya pengen kalian membuat prompt sebaik mungkin. Kalian sendiri yang menentukan promptnya apa. Tapi di dalam promptnya harus ada pertama adalah aliran yang kalian sukai tadi. Misalkan di dalam di aliran yang tadi kalian paling suka adalah pop art, berarti kalian masukkan pop art di dalam promptnya. Misalkan buatkan gambar pop art dari foto ini misalkan. Kemudian yang pertama harus ada jenis aliran yang kalian suka. Kedua, harus kalian buat background. Misalkan buatkan background, misalkan belakangnya planet Mars misalnya, atau belakangnya backgroundnya sawah, atau backgroundnya sekolah, dan seterusnya, terserah kalian. Kemudian setelah aliran yang kalian suka, background, yang terakhir harus ada kata 2 dimensinya, ya. Jadi yang pertama aliran yang kalian suka, background yang kalian tentukan apa, dan terakhir harus ada kata 2 dimensinya, ya. Untuk pembuatan gambar di ChatGPT ini saya pengen kalian bikin 2. Yang pertama adalah teman sebangku, yang kedua guru yang kalian sukai, ya, guru yang kalian favoritkan gitu, guru yang paling kalian sayang misalnya. Misalkan kalian suka sayang sama salah satu orang guru, atau kalian suka cara mengajarnya, kalian menghormati dia, kalian bisa cari fotonya di sosial media dia, atau kalian bisa ketika masuk nanti kalian bisa minta fotonya secara langsung, ya. Cara membuat karya di ChatGPT bisa kalian buka dulu aplikasi ChatGPT, bisa di website, bisa kalian download sendiri. Pertama kalian masukkan gambarnya, kemudian kalian buat prompt, ya. Setelah kalian buat prompt, gambarnya sudah dimasukkan, kalian buat prompt, kalian tunggu dan ada hasilnya nanti, ya. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Silahkan kalian mulai mengerjakan tugasnya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.